kita adalah dalam nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Amin. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Ia, sebab Tuhan mencintai hukum, dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Haleluya. Juru selamat kami yang hidup, Engkaulah yang menciptakan kami, dan Engkau jugalah yang berkenan menarik kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Tuhan Yesus penebus kami. Kami tidak dapat berbuat apapun yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Maka ajarlah kami berdiam diri dan hidup di dalam pengharapan bahwa Roh-Mu itulah yang datang dan bekerja di dalam kami, supaya dalam amal perbuatan kami kehendak-Mu dinyatakan ya Tuhan. Kuatkanlah hati dan pikiran kami, supaya kami kuat menaklukkan keinginan kami, sehingga kami dengan rela menuruti tuntunan dan bimbingan-Mu dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami tersesat ya Tuhan. Demi kasih anugerah-Mu dalam pengorbanan anak-Mu Juru Damai kami yang hidup. Amin. Jemaat dipersilakan dulu kembali. Kembali kita memuji Tuhan. Kau yang terindah.
tertulis di dalam Yesaya 51 ayat 1 sampai 6. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Yesaya 51 ayat 1 sampai 6. Kita membacanya secara responsorial. Saya membaca ayat yang pertama, Jemaat Tuhan ayat yang kedua, nanti di ayat yang ke-6 kita bersama-sama. Yesaya 51 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Ayat 2 silakan. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Perhatikanlah, sadar, dan telinga padaku, hai suku-suku bangsa, bahwa pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa. Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat, kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti, perbuatan tanganku mereka harapkan. Ayat 6 kita bersama-sama. Arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah ke bumi di bawah, sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Amin. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 457 ayat 1 dan 3. Sebelum kita masuk dalam pengakuan dosa, marilah kita bangkit berdiri. Saudara-saudara kita, terlebih kepada Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita datang dengan hati
yang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kini saatnya kita datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita yang sudah kita perbuat dalam 1 minggu ini. Kita datang tertunduk di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu di pagi hari yang indah ini Tuhan. Tuhan, kami sujud menyembah di hadapan kaki-Mu yang suci dan kudus itu, yang ditembus paku kenistaan karena dosa kejahatan kami ya Tuhan. Selamatkan kami Tuhan hari ini dari segala dosa pelanggaran kami, sebab kami begitu mudah terpengaruh dan begitu mudah terpengaruh dan segala jatuh ke dalam dosa. Kiranya Engkau tidak menganggap jijik keadaan kami yang dilumuri dosa kejahatan dan pengkhianatan kami ya Tuhan. Engkau bersihkan dan sucikanlah hati kami pribadi lepas pribadi di dalam darah kasih-Mu, supaya kami bertahan sampai akhir. Tanglungkanlah hati kami ke dalam penyesalan dan pertobatan kami, supaya buah hidup kami ya Tuhan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, supaya daya perbuatan kami menyatakan keadilan kasih setia-Mu ya Tuhan, yang tidak surut dari semua orang yang mengasihi dan melakukan perintah-Mu. Kuatkanlah hati dan iman kami ya Tuhan, supaya jadi semakin kuat mendekatkan diri kepadamu. Dan jangan biarkan kami jatuh kembali ke dalam dosa kelemahan kami, tetapi tuntun dan peliharalah kami selalu ya Tuhan, supaya kami tetap berjalan pada jalan-Mu yang benar dan suci itu. Kasihanilah kami ya Tuhan, dengarkanlah jerita sanubari kami, supaya kami boleh kembali kepadamu, demi pengorbanan anak-Mu Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat, kembali kita memuji Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya.
karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam hadiratnya. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 424 ayat 1 dan 3. Segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 138 ayat 7 sampai 8. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Mazmur 138 ayat 7 sampai 8. Karena ayat cuma 2, kita bersama-sama membacanya. Mazmur 138 ayat 7 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Jika aku berada dalam kesesatan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Amin. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melaksanakan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kami mengundang KOR.
Puji Tuhan, biarlah puji-pujian kita ini, kor ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Kami masih mengundang nanti kalau kita lagi latihan kor, kami mengundang tim kor, kita bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan di mana kita nanti latihan kor tiap hari Sabtu. Kami mengharapkan kedatangan saudara-saudara kita di kor Presbyterian Rawabadu. Puji Tuhan. Kita akan membaca pokok doa minggu ini. Yang pertama, kita berdoa untuk bangsa dan negara supaya diberikan Tuhan hikmat dan kebijaksanaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan yang kedua, pelayanan di Gereja Rawabadu, juga pelayanan sholat Gracia yang di Pondok Kelapa, berdoa tetap untuk pengembangan pelayanan dan pemberdayaan bagi anggota jemaatnya. Jadwal kita minggu ini, yang pertama kebaktian sekolah minggu. Kebaktian sekolah minggu dilaksanakan di Rawabadu pada pukul 8 WIB dan sudah terlaksana tadi pagi dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati guru-guru sekolah minggu, terlebih anak-anak sekolah minggu kita di tempat ini. Dan yang kedua, ibadah minggu di Gereja Pondok Kelapa dilaksanakan pukul 16 WIB. Siapa yang mau ke gereja nanti sore, boleh kita bersama-sama ke sana. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan latihan kor dilaksanakan setiap Sabtu pukul 19.30 WIB di tempat yang sudah ditentukan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati puji-pujian kita nanti dan kita tetap berlatih setiap hari Sabtu. Dan yang keempat, kebaktian rumah tangga. Kebaktian rumah tangga diadakan di rumah keluarga Bapak Baringin Sianipar pada hari Rabu 30 Agustus 2023 pukul 19 WIB. Pelayan kebaktian rumah tangga di hari Rabu, pengkhotbah Guru Injil Bapak Edward Pandiangan, angkat nyanyian Guru Injil Ibu Jojor Pardede, doa syafaat Penatua Jumida Nenggolan.
Demikianlah warta yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita datang kepada Tuhan. Sebelum kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita kepada Tuhan, jemaat Tuhan kami undang bangkit berdiri, kita bernyanyi dari Kim Jemaat nomor 375 ayat 1. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh pendeta Bapak Sarip Opusungguh. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita nyanyikan kekuatan di dalam hidupku. Kuatkan diriku
Ya Bapa, sungguh kami percaya bahwa Engkaulah yang memulihkan hidup kami. Sungguh kami percaya bahwa ajaib sungguh karya-Mu nyata bagi kami. Engkau penuh kuasa untuk memulihkan hidup kami. Bapa, biarlah oleh kuat kuasa-Mu kami senantiasa berlimpah berkat oleh kasih-Mu. Bapa, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah oleh firman-Mu kami memperoleh kekuatan untuk kami senantiasa teguh beriman kepadamu, untuk kami menjalani hidup kami dengan penuh semangat, sukacita, dan dengan berkat-Mu yang berlimpah. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan berkati, firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini tertulis di dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 17. Kembali kita akan membacanya secara bergantian. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 17 di bawah judul Dasar dan Bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Jemaat, ayat 11. Tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami? Sekali-kali pekerjaan masing-masing akan lengkap. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Ia sendiri akan diselamatkan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Allah adalah kudus dan Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang senantiasa hidup dalam terang kasih firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan berkati, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang dasar hidup kita dan bagaimana kita membangun hidup kita. Dengan apa kita membangun hidup kita? Apakah kita membangun hidup kita ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Nah, itu kembali kepada kita masing-masing. Coba kita merenungkan, sesungguhnya kita sedang membangun hidup kita ini dengan bahan apa gitu. Dan yang lebih terpenting lagi, bagaimana dengan pondasi hidup kita, dasar hidup kita? Apakah kita mendasari hidup kita ini dengan Kristus atau bukan? Nah, Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa Paulus telah meletakkan dasar bagi kehidupan mereka, yaitu Yesus Kristus. Firman Tuhan tadi kita dengar dan kita baca bersama bahwa tidak ada
dasar yang lebih kuat dari dasar Yesus Kristus. Bapak Ibu, mungkin kita perlu melihat bagaimana kehidupan jemaat Korintus, orang-orang Korintus pada masa sebelum Paulus menginjili mereka. Itu kota Korintus itu kota yang makmur ya, kota industri, kota kebudayaan, pendidikan, banyak orang-orang kaya, terpelajar. Tetapi yang terkenal dari mereka itu bukan kekayaannya, bukan kepintarannya, bukan budayanya, tetapi kelakuan mereka yang amoral. Di situ banyak kuil-kuil penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu ada ritual seks. Mengerikan kehidupan sebelum Paulus tiba di Korintus. Paulus tiba, adakan penginjilan, beritakan keselamatan, bagaimana mereka akhirnya percaya dan beriman kepada Kristus. Berhasil. Sekitar 1,5 tahun Paulus menginjili Korintus. Nah, di sini diletakkan dasarnya yang kuat tadi, yaitu Kristus. Terbentuklah jemaat di sana. Nah, kemudian Paulus keluar dari Korintus, mengadakan lagi penginjilan di kota-kota lain, membangun jemaat-jemaat di sana. Nah, sekitar 4 tahun lah, sekitar 4 tahun setelah ditinggalkan oleh Paulus, Paulus mendengar bahwa ini jemaat yang ada di Korintus kembali lagi melakukan perbuatan-perbuatan amoral, melakukan kejahatan-kejahatan, melakukan perbuatan-perbuatan seks, perzinahan, prostitusi. Nah, ini yang menyedihkan Paulus. Bagaimana bisa? Dasar awalnya itu sudah diletakkan oleh Paulus. Nah, di jemaat itu juga terjadi perselisihan. Jadi ada yang merasa bahwa wah, ini kelompok kami yang paling hebat gitu, yaitu berdasarkan bagaimana proses ketika mereka dibaptis, diajari gitu ya. Nah, itu mereka bilang, wah, ini saya kelompoknya Paulus, kelompoknya Kefas, Apolos. Ada juga yang gak mau kalah, kami ini golongan Kristus. Terjadi perselisihan, merasa bahwa mereka lebih hebat, lebih penting dibandingkan dengan yang lain. Nah, ini yang menyedihkan Paulus. Mereka bukan lagi berpikir bagaimana mereka membangun kehidupannya dengan kehidupan kerohanian kepada Allah, tetapi sudah mendasari kehidupannya terpengaruh dengan kehidupan duniawi, kesenangan-kesenangan, pesta pora. Mereka memuaskan nafsu kedagingan mereka. Nah, inilah yang diingatkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Dasarnya sudah diletakkan oleh Paulus. Itu sangat kuat, Kristus. Tetapi ketika dalam kehidupan kerohaniannya mereka melupakan itu. Nah, karena itu Paulus tadi katakan, bagaimana kamu membangun? Apakah dengan emas, perak? Apakah dengan kayu, jerami? Bagaimana kehidupan jemaat ketika mereka membangun hidup mereka? Itu kembali kepada bagaimana hubungan mereka dengan Tuhan, apakah terjaga dengan baik. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan berkati, minggu hari ini firman Tuhan mengingatkan kita semua percaya, beriman kepada Kristus. Dasarnya berarti sudah kuat, Kristus. Jadi kalau kita membangun rumah, pondasinya tidak kuat, itu pasti mudah hancur. Ya, firman Tuhan katakan contoh, ada orang membangun rumah di pinggir pantai, ada yang di
bukit batu gitu ya. Nah ketika pinggir pantai kena ombak hancur. Ada yang membangun di tanah biasa tetapi pondasinya tidak kuat, begitu ada gempa, badai, hujan, hancur. Tetapi yang membangun di atas batu dia kuat ya, tidak kena banjir, dia di atas, ada badai, dia kuat. Nah demikianlah kita umat Kristen, sesungguhnya kita harus membangun kehidupan kita dengan dasar Kristus. Karena Kristus itu, firman Tuhan katakan, dasar seperti batu karang. Ya, itu dengan tegas firman Tuhan katakan bagaimana Kristus itu seperti batu karang. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 4 dikatakan, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Jadi batu karang itu Kristus. Bayangkan batu karang demikian kerasnya, kuatnya. Nah itulah Kristus. Nah kepada Petrus, Yesus juga katakan, saya akan membangun jemaat di atas batu karang ini. Batu karang. Jemaat itu harus dibangun di atas batu karang. Jemaat yang terkecil, keluarga, juga harus dibangun di atas batu karang. Harus kuat. Halo? Keluarga kita di atas batu karang ya? Dibangun ya? Amin. Batu karang itu harus kuat. Tetapi untuk membangun di atas batu karang dibandingkan membangun di tanah biasa, mana yang lebih mudah? Lebih mudah di tanah biasa ya. Membangun di atas batu, pondasi yang keras, waduh, itu membutuhkan tenaga, membutuhkan waktu yang lama untuk menggali, menanamkan tiang-tiang panjang. Kalau kita bayangkan gedung-gedung tinggi itu ketika dibangun, itu dimasukkan tiang-tiang panjang yang begitu dalam. Nah prosesnya itu tiang panjang dipukul, bum, bum, itu paku bumi istilahnya yang masuk gitu. Coba kita bayangkan jika itu hidup kita. Tuhan memasukkan tiang-tiang panjang, kita mau hidup kita mau kuat gitu ya. Itu seperti gedung tingkat 50 ini di Sudirman itu tiang panjangnya berapa puluh meter, bum, bum, dipukul. Kalau kita bayangkan hidup kita berat, sakit ya. Tetapi nanti ketika dibangun, wah itu tahan sampai 50 lantai atau mungkin sampai 100 lantai. Itu kembali kepada bagaimana panggilan hidup kita dengan Tuhan. Tuhan sudah bicarakan, saya akan membangun hidupmu seperti gedung 50 lantai misalnya. Wah itu berarti tiang panjangnya banyak dan dalam. Pondasinya batu-batu yang keras, semen yang keras. Dan itu membutuhkan tenaga waktu yang lama. Dan kita akan merasakan penderitaan, pergumulan yang berat juga. Nah karena itu kita jangan merasa ketika kita menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan hidup, lalu kita jadi lemah. Jangan. Kita berpikir kita sedang diproses untuk satu tujuan yang luar biasa, yang Tuhan sedang persiapkan itu. Yang penting bagaimana kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah kalau misalnya dalam satu jemaat ada perselisihan, lalu kita jadi sakit hati, lalu tidak mau datang atau akhirnya meninggalkan gereja, terpecah. Nah kalau demikian,
apakah yang kita bangun itu bahannya terbuat dari emas atau dari jerami? Kalau udah terbakar jerami ya, sedikit-sedikit, wah udah marah, emosi. Loh, kita jangan-jangan bukan dari batu permata kita membangunnya, dari jerami, dari rumput kering. Nah, minggu hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus membangun jemaat, membangun keluarga itu dengan emas, dengan batu permata, bukan dengan kayu. Kayu, ya memang kalau misalnya dibakar, ya lama dia habisnya ya. Tapi lama-lama ya habis juga. Gitu. Ada yang demikian, memang oh ya masih sabar, masih nerima, tapi lama-lama emosi juga terjadi, akhirnya terjadi perpecahan. Nah, ini masih kayu. Memang gak cepat langsung terbakar, gak cepat emosi ya, seperti rumput atau jerami gampang terbakar. Nah, kita harus mengganti itu, bahan-bahan yang kita gunakan harus kita ganti. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita. Dasarnya sudah ada, kita sudah percaya, sudah kuat Kristus. Tetapi bagaimana kita membangun hidup kita dengan bahan-bahan apa? Nah, itu kembali kepada kita masing-masing. Nah, ketika Paulus melihat jemaat di Korintus, wah ini dibangun oleh para pelayan ini bukan dengan emas. Gitu. Mereka terpecah, ada iri hati, sehingga membuat kelompok-kelompok. Nah, ini bukan dengan emas, bukan dengan batu permata, tapi dengan kayu, dengan jerami, sehingga gampang terjadi perselisihan. Nah, begitu juga keluarga kita. Dan kita harus datang kepada Tuhan supaya Tuhan membantu kita, memberikan kita kekuatan untuk kita membangun keluarga kita, jemaat kita dengan emas, dengan batu permata. Itu memang tidak mudah gitu ya. Untuk mendapatkan bahannya saja sulit. Untuk mendapatkan emas, untuk mendapatkan batu permata, itu ada proses yang luar biasa. Emas itu harus dibakar supaya murni. Batu permata juga gitu, digosok ya, baru ketemu intan gitu ya. Intan itu digosok ya, sakit ya. Aduh, butuh tindakan yang luar biasa untuk mendapatkan hal yang luar biasa. Untuk mendapatkan emas murni ya harus dibakar. Ya, firman Tuhan tadi mengingatkan kita bahwa kita bisa saja mengatakan, oh jemaat kami itu kami bangun dengan emas, dengan batu permata. Wah, keluarga kami bangun dengan emas, dengan permata. Ya, firman Tuhan tadi katakan, oh iya bisa saja orang mengatakan begitu, tetapi nanti akan teruji, terlihat dengan api pengujian. Diuji dengan api, dibakar, dilihat. Kalau emas dia akan menjadi murni, batu permata, wah itu akan menjadi tambah baik. Tapi kalau dengan jerami, rumput kering, kayu, ketika dibakar itu akan hangus, akan habis. Nah, api pengujian bukan hanya ketika nanti kedatangan Kristus pada akhir zaman, tetapi dalam kehidupan kita keseharian itu ada api pengujian. Nah, firman Tuhan katakan api pengujian itu di mana? Itu pergumulan kita, cobaan-cobaan yang kita alami, itu bagian dari pengujian. Firman Tuhan katakan itu untuk membuat imanmu semakin murni. Jadi jangan kita lemah. Ketika kita menghadapi tantangan, pergumulan, penderitaan, maka kita harus yakin, oh ini ujian bagi saya, bagi keluarga saya, bagi jemaat saya, untuk naik level. Jadi kalau sekolah itu ada ujian ya Bapak Ibu ya. Nah begitu juga dalam iman. Iman itu ada ujian iman. Karena iman itu tidak bisa dia langsung mendadak kuat, tidak. Kita melihat proses Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan. Mereka sudah melihat dengan mata sendiri mujizat-mujizat.
yang Allah berikan, makanan dari surga, pelihara dengan daging. Mereka melihat kehadiran Allah dengan tiang awan, tiang api. Itu kan luar biasa. Tetapi tidak membuat mereka beriman. Kita lihat dalam perjalanannya, akhirnya mereka melupakan Tuhan. Mereka menyembah berhala lagi. Mereka bersungut-sungut, tidak beriman. Karena memang firman Tuhan katakan iman muncul dari pendengaran, dari pengajaran. Jadi bukan dari sekedar penglihatan. Tidak cukup. Nah, ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi penderitaan, mengalami satu pergumulan yang berat, percayalah, kita akan merasakan ada kehadiran pertolongan Tuhan di sana. Nah, ketika kita merasakan, oh ya, Tuhan menolong saya, Tuhan menyertai saya. Nah, iman kita itu dikuatkan, kita naik level. Nah, iman itu seperti akar tumbuhan. Dia harus dipelihara. Gak bisa akar itu tiba-tiba langsung kuat besar, tidak. Dia harus ada yang menyiram, yang memelihara. Nah itu Paulus katakan, jangan kamu bilang, oh saya kelompoknya Paulus, Kefas, atau kelompoknya Kristus, pengelompokan. Jangan, karena semua punya peran masing-masing. Ada yang menanam, ada yang menyiram, ada yang memelihara, ada yang menjaga. Itu semua punya peran. Kita semua ini anggota tubuh Kristus. Kita punya peran, kita punya keistimewaan masing-masing. Sehingga kita harus kerjasama. Nah, nanti Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Tuhan yang memperlihatkan kuasanya, bagaimana hasil usaha kita itu berhasil. Jadi kita jangan merasa bahwa kita hebat sendiri, gitu ya. Kita merasa wah bangga dengan apa yang kita miliki. Jangan, kita semua memiliki satu tujuan yang Tuhan sudah persiapkan satu sama lain dalam kelengkapan untuk kita bekerja sama. Kita semua ini anggota tubuh Kristus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Jadi bukan melakukan pekerjaan kita, kita melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi kalau Paulus tadi mengingatkan kita bagaimana kita membangun hidup kita dengan apa bahan yang kita perbuat, maka percayalah, jikalau kita hidup di dalam Tuhan, jika kita mendengar apa yang Tuhan pesankan kepada kita, kita akan memperoleh kekuatan. Kita akan memperoleh kekuatan. Dan itu bisa kita terima kalau kita menjaga kekudusan hidup kita. Kita ini dikatakan firman Tuhan itu bait Allah. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Kita ini bait Allah, kita harus jaga. Kita harus jaga kekudusan hidup kita. Orang lain yang berbuat jahat kepada kita, itu Allah yang berperkara. Jadi kita harus penuh dengan kasih, dengan pengampunan. Biarlah Allah yang berperkara. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Tuhan mengingatkan kita ini bait Allah. Ada Roh Allah. Tetapi kalau kita tidak menjaga kekudusan hidup kita, bagaimana Allah bisa berdiam, tenang, atau kita mendengar suara Allah? Tidak akan mungkin. Nah, karena itu kita harus menjaga kekudusan hidup kita untuk kita senantiasa hidup di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya
supaya hidup kita ini kita bangun dengan emas dan batu permata, bukan dengan jerami atau rumput kering. Itu mudah kita peroleh, tetapi itu mudah juga hancur. Ketika ada badai, ada penderitaan sedikit, hancur. Nah, ketika ada persoalan, kita udah ribut, kita sudah gelisah. Nah, itu udah seperti anak ayam. Nah, padahal kita ini anak Raja Wali. Ya, ada kisah bagaimana anak ayam yang tetaskan oleh induk ayam ya. Nah, dia hidup dengan anak-anak ayam. Dia pikir anak Raja Wali ini ya seperti ayam. Dia makan, dia ngais-ngais. Kok saya beda ya? Nah, dia diejek-ejek sama saudara-saudaranya. Kamu jelek, gak bisa ngais-ngais makanan, gak bisa cari makanan. Dianggap dia berbeda dari keluarganya yang paling jelek, yang paling tidak mampu lah untuk mencari makanan gitu. Nah, begitu dia lihat ada di atas terbang burung elang gitu, ini kan anak seekor elang gitu. Wih, itu apa? Gagah sekali burung elang. Nah, ini saudara-saudaranya bilang, itu penguasa udara itu, memang hebat dia terbang. Nah, kalau kita ini nggak akan bisa lah terbang setinggi itu. Kau jangan mimpilah seperti dia gitu. Nah, anak elang ini percaya saja gitu ya. Dia hanya lihat begitu. Nah, Bapak Ibu, kita yang hidup di dalam Kristus, kita anak Kristus, Allah luar biasa. Kita ini anak Raja Wali. Tetapi karena kita hidup di dunia, itu banyak orang-orang dunia yang tidak percaya kepada Allah, itu selalu membuat kita itu rendah. Kau tidak mampu. Udahlah, hidupmu seperti itu. Nah, ini suara-suara iblis. Akhirnya kita jadi tidak semangat. Akhirnya kita jadi lemah. Nah, seperti tadi anak burung elang tadi. Nah, kalau dia tidak menyadari jati diri hidupnya, ya dia akan mati. Sebagai anak ayam tadi ya, dia berpikir sebagai anak ayam yang cacat, yang berbeda, padahal dia anak burung elang. Nah, demikian juga kita. Nah, kita harus membangun hidup kita dengan keyakinan bahwa kita ini anak Allah, Allah yang luar biasa perkasa. Sehingga kita jangan lemah, kita jangan takut. Jadi kalau tadi di firman Tuhan yang kita baca di Mazmur, dikatakan, jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Kemudian di ayat 8 tadi, Mazmur 138, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Jadi sesungguhnya memang Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang akan menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Nah, ketika kita mengalami kesesakan, Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk membangun hidup kita dengan hidup yang kuat. Bukan hanya dasarnya yang kuat, tetapi kita bangun hidup kita ini juga dengan nilai-nilai kerohanian yang kuat. Bukan nilai-nilai duniawi. Jadi bukan untuk, kalau sekarang kita lihat di media sosial, kalau kita terpengaruh dengan kehidupan itu, nah kita akan masuk kepada kehidupan yang berfoya-foya gitu ya, pamer, kesombongan. Nah, berarti kita membangun hidup kita bukan dengan kehidupan rohani, tetapi sudah unsur-unsur duniawi, kedagingan. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita, hati-hati kita jangan sampai terpengaruh oleh nilai-nilai duniawi, sehingga kita membangun kehidupan kita, keluarga kita sesungguhnya dengan nilai-nilai duniawi. Nah, nanti begitu menghadapi tantangan, pergumulan, dia akan jatuh. Tidak ada jiwa semangat, tidak ada sifat berjuang.
Nah, ini yang harus kita bangun untuk anak-anak kita juga ke depan. Bagaimana mereka memiliki sifat karakter yang penuh dengan semangat juang, bukan untuk mendapatkan segala sesuatu dengan instan. Jadi kalau sekarang di kehidupan modern sekarang ini, berusaha orang-orang untuk mendapatkan secara cepat, instan. Pada akhirnya mereka terjatuh, pada akhirnya mereka putus asa. Itu banyak sekali. Mereka juga akhirnya mudah emosi, terjadi kejahatan, pembunuhan, bahkan satu keluarga itu banyak yang terjadi saling membunuh. Anak membunuh orang tuanya membunuh anak. Kenapa? Karena salah membangun kehidupan keluarga. Demikian juga jemaat kita harus benar-benar kita bangun dengan dasar Kristus, dan kita bangun dengan kerohanian, kita bangun dengan iman percaya di dalam Kristus. Amin ya Bapak Ibu ya. Kita perkuat itu, biarlah minggu hari ini kita sungguh-sungguh berjuang untuk membangun hidup kita bersama dengan Tuhan. Dan apapun yang kita hadapi, apapun pergumulan hidup kita serahkan kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang akan memberikan kita kekuatan, dan Tuhanlah yang berencana akan hidup kita untuk kita sungguh-sungguh mendapatkan satu kehidupan yang penuh masa depan, bukan kehidupan yang malang atau kehidupan yang suram. Nah, ini semua menjadi kekuatan kita landaskan hidup kita dengan dasar Kristus. Kalau kita katakan dasar Kristus, jangan lupa itu berarti kita mendasari semua dengan kasih, karena Kristus adalah kasih. Kasih, kita ingat ya di Korintus 13 ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Bapak Ibu, biarlah kasih ini di Korintus 13 ayat 4 sampai 7 ini harus terus kita hayati, kita lakukan di sepanjang jalan hidup kita. Kasih, percayalah dengan dasar kasih ini akan terwujud kesatuan dalam keluarga, dalam jemaat. Itulah dasar yang kuat. Kita harus melakukan dengan penuh hati, dengan pikiran yang terus menyatu kepada Allah. Amin. Kita berdoa. Yalah Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Bapa, biarlah kami senantiasa melandaskan hidup kami di dalam Engkau, mendasari hidup kami dengan dasar Kristus, yang berarti kami harus senantiasa melandaskan segalanya di dalam kasih. Kasih kami kepadamu dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kami, dan kasih kami kepada sesama kami seperti kami mengasihi kami sendiri. Engkau Tuhan yang senantiasa menguatkan kami. Engkau juga Bapa yang menguatkan jemaat-Mu. Berikan mereka kekuatan untuk membangun persekutuan kehidupan jemaat dengan unsur-unsur kerohanian yang kuat di dalam Engkau, bukan dengan unsur-unsur keduniawian yang sekedar memuaskan nafsu kedagingan. Bapa, Engkau juga yang menguatkan kami dalam membangun keluarga kami. Ajari kami
untuk membangun keluarga kami juga dengan dasar Engkau dan dengan bangunan kerohanian yang kuat di dalam Engkau, dengan iman kami yang teguh kepada. Yalah Bapa di surga, Engkau Tuhan yang melihat jemaat-Mu di sini dengan segala pergumulan mereka. Biarlah kiranya Tuhan kasih dan berkat-Mu senantiasa berlimpah atas mereka. Engkau juga Tuhan yang memberkati keluarga kami masing-masing. Dimanapun mereka berada, Engkau jaga, Engkau lindungi mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kembali kita naikkan pujian dengan giring jemaat nomor 385, burung pipit yang kecil. Tuhan Yesus Allah kami yang bertata dalam kerajaan surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang baik, karena kami tahu Engkau Allah yang luar biasa, yang senantiasa memelihara setiap orang yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, di siang hari ini kami bersyukur, terima kasih kepada-Mu ya Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan bagi setiap kami untuk kami boleh hadir di tengah-tengah gereja tempat ini Tuhan, untuk memuji, membesarkan dan memuliakan Engkau ya Tuhan, terlebih untuk mendengarkan, menerima sabda firman-Mu ya Bapa. Tuhan, ajarkanlah kami dan tanamkanlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan itu Tuhan, sehingga kami semua Tuhan boleh sungguh-sungguh mengasihi Engkau ya Bapa, mengasihi sesama kami Tuhan,
landaskanlah Tuhan di dalam hati dan iman percaya kami Tuhan, supaya kami Tuhan menjadikan Engkau sebagai dasar di dalam iman percaya kami kepada-Mu Tuhan, di dalam kehidupan kami, supaya kami Tuhan dimampukan oleh Engkau sendiri menjalani kehidupan ini Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan itu Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu Tuhan atas hamba-Mu yang sudah Engkau pakai. Kau kirimkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami serahkan kepada-Mu Bapa, Bapak Pendeta Syarif yang sudah Engkau pakai dengan luar biasa menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Tuhan, berikan kesehatan, berikan Tuhan urapan yang baru, dan berikan Tuhan senantiasa pegangan hanya untuk kepada-Mu saja ya Bapa. Bahkan Tuhan berkati secara jasmani, secara rohani, dan cukupkan segala kebutuhannya Tuhan Yesus. Tuhan, sebagai kepala rumah tangga Tuhan, kami serahkan dia kepada-Mu Bapa. Kau berikan dia hikmat marifat, Engkau cukupkan segala kebutuhan mereka di dalam rumah tangganya Tuhan, dan jadikan sebagai kepala rumah tangga yang baik, yang mengasihi, mencintai istri, bahkan anak-anaknya Tuhan Yesus. Jadikan keluarga ini Tuhan menjadi keluarga yang berbahagia dalam Engkau ya Tuhan. Terlebih menjadi keluarga yang menjadi panutan, menjadi teladan, menjadi contoh di dalam sekitarnya ya Bapa. Terlebih di setiap jemaat-jemaat yang ada di dalam pelayanannya ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada ya Tuhan atas semua hamba-Hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk melayani pada pagi hari hingga siang ini Tuhan. Baik itu Tuhan liturgos, baik itu Tuhan pemain musik, baik itu Tuhan singer. Nyatakanlah kuasa-Mu Bapa, supaya setiap mereka Tuhan menjadikan dasar Engkau sendiri di dalam hidupnya masing-masing. Pakai mereka Tuhan untuk senantiasa melayani Engkau lebih lagi Tuhan, dan lebih sungguh lagi Tuhan Yesus, supaya baik melalui mereka Tuhan, firman-Mu itu Tuhan boleh disampaikan sampai ke ujung dunia Bapa. Sebab Engkau yang berkata, beritakanlah Injilku sampai ke ujung dunia. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu Tuhan atas gereja-Mu yang ada di Rawa Baru ini Tuhan. Engkau yang memulai, Engkau yang mendirikannya Tuhan. Kami percaya juga Engkau juga yang memberkati, Engkau yang memakai gereja-Mu itu Tuhan menjadi tempat pemujaan, memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan. Engkau pakailah Tuhan gereja-Mu ini Tuhan dengan luar biasa, dengan lebih sungguh lagi Tuhan, supaya manusia yang ada di sekitar gereja-Mu tempat ini Tuhan boleh datang berduyun-duyun untuk beribadah di tempat ini Tuhan Yesus. Beribadah hanya kepada-Mu saja ya Bapa Yesus. Terpujilah nama Bapa kekal selama-lamanya. Kami serahkan setiap hamba-Hamba-Mu yang sudah Engkau pilih dan Engkau tetapkan di dalam gereja-Mu ini Tuhan Yesus. Semua para majelis, semua guru sekolah minggu, bahkan semua pemain musik, kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Bapa. Jadikan mereka semua kuat. Jadikan mereka mempunyai dasar Engkau sendiri dalam hidupnya Bapa. Sehingga melalui mereka Tuhan, ada banyak orang yang datang kepada-Mu Tuhan. Ada banyak orang yang iman percaya bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Tambahkan segala berkat-berkat-Mu kepada setiap mereka masing-masing ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa.
Kami berdoa untuk anak sekolah minggu bersama dengan gurunya ya Tuhan Yesus. Biarlah semua guru sekolah minggu dan semua anak-anak sekolah minggu ya Tuhan mempunyai dasar di dalam kehidupannya ya Bapa, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Berikan pertumbuhan secara jasmani bagi anak-anak kami Tuhan Yesus, terlebih rohaninya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua program yang ada di gereja ini Tuhan nyatakan kuasa Bapa, supaya itu Tuhan boleh terlaksana dengan baik ya Tuhan Yesus. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk tim kor yang ada di gereja tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati, yang mengurapi satu persatu setiap hamba-Mu yang melayani kor ya Tuhan. Bahkan Engkau tarik, Engkau tambah-tambahkan tim-tim kor ini Tuhan. Karena selama ini hanya satu ya Bapa. Kami rindu supaya Tuhan ada 2 dan selanjutnya 3 dan 4. Engkaulah Tuhan yang memberkati, Engkaulah Tuhan yang menambah-nambahkan, sehingga semakin semarak gereja ini Tuhan Yesus, dan semakin kuat untuk memuji, membesarkan dan memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih dan terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami serahkan semua program gereja tempat ini Tuhan, sehingga semuanya boleh terlaksana dengan baik, dari mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, bahkan terlebih di hari Minggu seperti ini. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkatinya Bapa surga. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang begitu besar ini, yang begitu majemuk ini Tuhan Yesus. Berkati Bapa, bangsa ini menjadi bangsa yang sungguh-sungguh beriman hanya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi dan seisinya. Jadikan bangsa ini Tuhan bangsa yang bermartabat. Jadikan bangsa ini Tuhan bangsa yang bersungguh-sungguh memuji, membesarkan dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Karena bangsa ini Tuhan berdasarkan agama. Oleh karena itu Tuhan urapi semua bangsa ini Bapa di surga. Nyatakan kuasa sampai kepada bangsa ini Bapa, supaya banyak orang yang bertobat, banyak orang yang datang kepada Tuhan, dan banyak orang yang mengimani dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin yang ada di negeri ini Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, sampai tingkat yang terbawah, RT, RW. Kami serahkan semuanya Tuhan kepada-Mu saja. Nyatakan kuasa bagi setiap mereka. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan, sehingga mereka boleh mampu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Baik itu Tuhan kepolisian, baik itu Tentara Nasional Indonesia. Kami serahkan kepada-Mu Tuhan, supaya pertahanan di negeri Tuhan boleh nyata dan boleh terlaksana dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu Bapa surga. Terpujilah Nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Akhirnya kami berdoa untuk hamba-Hamba-Mu yang ada di negeri ini Tuhan, yang ada di gereja-gereja, antar denominasi gereja. Kami serahkan kepada-Mu Tuhan kesatuan dan persatuan. Biarlah Engkau yang memberikan bagi setiap hamba-Hamba-Mu, supaya semuanya Tuhan boleh melaksanakan pelayanannya dengan baik, mulai dari Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, sampai tingkat yang terbawah. Tuhanlah yang menolong, Tuhanlah yang memakai, dan Tuhan yang memberkati semua hamba-hamba-Mu yang ada di negeri ini Tuhan, melalui gereja-gereja-Mu yang ada di Indonesia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terpujilah nama Bapak kekal selama-lamanya. Di atas doa kami yang jauh daripada kesempurnaan itu Tuhan, biarlah Engkau terlebih dahulu Bapa mengampuni segala dosa, menguduskan hati dan pikiran kami, sehingga kami layak untuk berdoa kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat kami undang berdiri, kita naikkan pujian berkumandang suara dari seberang.
Mari kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan berkati, pulanglah dalam damai sejahtera di tengah kehidupan keseharian kita, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.